إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ayuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian ilmu usulil bid'ah. Menghukumi sesuatu itu bid'ah bukan perkara yang enteng, tapi ia butuh kepada pengetahuan yang dalam dan luas mengenai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna sunnata fil lughati at-tariq." Wa sunnah secara bahasa artinya jalan. Wala raiba fi anna ahlan naqli wal athari al-muttabi'ina athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa athara ashabihi hum ahlus sunnah. Tidak ragu lagi bahwa ahlun naql wal athar, orang-orang yang senantiasa mengikuti athar jejak-jejak Rasulullah, demikian pula jejak-jejak para sahabat Rasulullah, mereka lah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Li'annahum ala tilka tariq allati lam yahduth fiha hadithun. Sebab kenapa mereka Ahlus Sunnah? Karena mereka itu di atas jalan yang belum ada padanya perkara-perkara bid'ah atau perkara-perkara yang diada-adakan. Wa innama waqa'atil hawadits wal bid'u ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya, terjadinya bid'ah, terjadinya perkara-perkara yang baru itu setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya semua wafat. Ya. Karena akhi, kalau kita lihat sejarah munculnya bid'ah, dapat kita simpulkan bahwa munculnya bid'ah itu semua adalah akibat karena tidak mengikuti jejaknya Rasul dan para sahabatnya. Munculnya Khawarij, munculnya Syiah, demikian pula munculnya Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Itu semua adalah karena mereka menyimpang daripada jalannya Rasul dan para sahabatnya. Wa alaihi, kata beliau, atas dasar ini, fa innahu la yastati'u kullu ahadin qara'a hurufan aw sami'a kalimatin aw nadhara syai'an min al-kutub an yumayyiza baina al-bid'i wa ghairiha bisuhulatin wa yusrin. Atas dasar ini, kata beliau, tidak setiap orang mampu. Tidak setiap orang yang mampu membaca bahasa Arab, bisa mendengar kalimat-kalimat bahasa Arab, atau sedikit membaca kitab-kitab, tidak setiap mereka itu mampu untuk membedakan antara bid'ah dengan begitu mudah. Tidak bisa. Tidak bisa begitu mudah untuk mengatakan atau menghukumi, memvonis bahwa ini bid'ah atau bukan. بل لا بد لمن أراد التمييز بين البدع وغيرها مما استجد أن يكون عارفا بشيئين اثنين. Kata beliau bahwa bahkan sudah keharusan atau sebuah kemestian orang yang ingin memvonis sesuatu itu bid'ah atau bukan dari perkara-perkara yang sifatnya kontemporer. Karena sifat kalau amalan-amalan yang telah lalu, kewajiban kita adalah bagaimana melihat para ulama terdahulu, ada tidak di antara mereka yang mengatakan itu bid'ah. Yang jadi masalah adalah masalah-masalah yang baru muncul. Amalan-amalan yang baru muncul yang sifatnya kontemporer, kemudian kita ingin memvonis itu bid'ah atau bukan.
itu kata beliau harus menguasai dua perkara dulu. Harus memenuhi dua perkara. Apa itu? Yang pertama, al-awwal, siratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatih, yaitu sirah Rasulullah dan sunnahnya. Hatta takuna indahu kal asli wal qa'idah allati minha yantariqu fi tamyiz baina as-sunan wal bid'ah. Ya, sehingga ya pengetahuan yang luas tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebuah patokan yang dengan patokan yang kokoh itu dia bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah. Ya. Kalau orang nggak pernah belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih dan Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan kitab-kitab hadis, bagaimana dia akan menganggap itu sesuatu bid'ah atau dia katakan bahwa ini tidak ada sunnahnya? Ya. Maka akhi, seorang penuntut ilmu sebagaimana yang diwasiatkan oleh para ulama, ya, dalam kitab Ma'alimut Thariq, Ma'alim fi Thariq Talabil Ilm yang ditulis oleh Syekh Sadhan, di antara wasiat-wasiat yang beliau sebutkan adalah janganlah seorang penuntut ilmu itu ya cepat untuk mengambil vonis bahwa ini tidak ada sunnahnya, ini ya tidak ada hadisnya, ya. Tapi hendaklah dia katakan, ya sepengetahuan saya ya sesuai dengan keilmuan saya belum menemukan yang demikian itu. Walaupun dia katakan, dia pastikan, dia katakan bahwa itu tidak ada sunnahnya, padahal pengetahuan dia tentang sunnah, ya Allah, masih sedikit, ya. Bisa jadi ia berdusta. Ternyata ketika dia tiadakan dengan begitu tegas, dia katakan tidak ada sunnahnya. Sementara di sana ternyata ada sunnah yang menunjukkan kepada hal itu yang dia tidak ketahui. Bisa jadi ia berdusta atau dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ya Syekh Albani rahimahullah menyebutkan sebuah hadis, kemudian ada seorang muridnya berkata, "Hai Syekh, hadis ini dhaif karena tidak ada jalan yang lainnya." Apa kata Syekh? Kata-kata antum, ya, tidak ada jalan yang lainnya bisa jadi. Sementara engkau belum ya menguasai dan memeriksa semua jalan, bisa jadi itu berdusta. Ya dari mana kita ketahui tidak ada jalan lainnya? Mungkin saja ya setelah kita periksa terus, ya ternyata kita mendapatkan jalan lain daripada hadis tersebut. Di sinilah ikhwatul Islam. Seorang penuntut ilmu tidak boleh tergesa-gesa untuk meniadakan sesuatu. Ya tidak ada. Ya, makanya beliau berkata bahwa syarat yang pertama yang harus dikuasai oleh seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala harus dikuasai oleh orang yang ingin memvonis sesuatu itu bid'ah, yaitu betul-betul dia menguasai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ats-tsani yang kedua, ma'rifatu ilmi usulil bid'ah liyasula alaihi tatbiqul qawaid wa takhrijul furu' 'anil usul. Kalau kita sudah mengetahui ya sunnah secara luas, yang kedua adalah mengetahui dan mendalami serta menguasai ilmu tentang pokok-pokok bid'ah itu sendiri. Ya, sebagai apa? Agar mempermudah praktek dari kaidah-kaidah. Kalau ada orang yang menguasai sunnah Rasul tapi tidak menguasai pokok-pokok bid'ah dan demikian pula kaidah-kaidahnya, maka ya bisa jadi ia tidak bisa membedakan antara sesuatu itu bid'ah atau bukan. Ya terkadang ada orang yang berdalil dengan sebuah hadis yang sifatnya umum, ya, untuk membolehkan suatu bid'ah. Contohnya mereka orang yang berdalil dengan hadis tentang keutamaan salawat. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Akhirnya
ia dijadikan dalil untuk membenarkan semua salawat-salawat yang ada, yang tidak ada asal usulnya dari Rasulullah SAW dengan klaim bahwa itu salawat. Akibat dari apa? Karena tidak fahamnya dia dalam mempraktikkan dalil. Jadi dia kira bahwa kemutlakan suatu dalil itu boleh kita amalkan begitu saja tanpa kemujmalannya ini, tanpa melihat kepada ya bagaimana tata cara dan prakteknya. Akhirnya ya dia mengambil dalil tersebut menunjukkan katanya kita ini harus bersalawat kepada Rasulullah, bahwa bersalawat kepada Rasulullah itu adalah merupakan sesuatu yang utama. Al-jawab benar, sahih. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya dia memahami dari hadis itu ya bolehnya membuat salawat-salawat sendiri yang tidak ada contohnya Rasulullah SAW. Ini adalah pendalilan yang alil. Ya, membolehkan membuat salawat sendiri dengan berdalilkan sebuah keumuman hadis salawat. Ini jelas tidak benar dan tidak lurus. Sebab kenapa? Para sahabat saja di zaman Rasulullah SAW, ya mereka itu subhanallah orang yang paling fasih bahasa Arabnya, paling mampu untuk merangkai ya syair-syair bahasa Arab yang indah. Namun apa kata mereka? Seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan hadis itu sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana cara bersalawat kepada engkau, ya Rasulullah. Terus bagaimana caranya? Kami sudah mengetahui, ya Rasulullah, bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Ya, lalu bagaimana ya Rasulullah? Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kita bersalawat kepada engkau? Masya Allah. Ya. Bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya bersalawat kepada engkau, ya Rasulullah? Ya, mereka tidak menggubah syair, tidak membuat ya kata-kata yang indah dengan bahasa Arab untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan tidak pernah pula mereka memahami dengan suatu yang dengan dalil ya bahwa kita ini disuruh bersalawat kepada Rasulullah. Akhirnya mereka membuat salawat-salawat yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini jelas, akhi, ya pendalilan yang alil, yang berpenyakit seperti itu. Karena apa? Karena tidak mengetahui dan tidak memahami daripada kaidah-kaidah usul itu sendiri. Makanya yang menguasai ilmu usulul bid'ah, ya pokok-pokok mengenal bid'ah dan mengetahui pula tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Kemudian beliau berkata, "Walaysa min syakkin anna ma'rifata hadaini al-amrayni wa tamakkun min fahmihima tu'ti talib al-ilmi raqa'iza qawiyatan yakhruju min khilaliha bi ahkamin thabitatin rasinatin ba'idatin ani syakki wal khata'i wal irtiyab." Tidak ragu lagi bahwa mengenal atau menguasai dua perkara tadi, ya, menguasai dua perkara tadi dan betul-betul ya memahaminya akan memberikan kepada penuntut ilmu ya sebuah kekuatan. Dari kekuatan itu akan keluar ya hukum-hukum yang kokoh, yang kuat, yang jauh dari keraguan dan kesalahan serta ya ketergelinciran. Nah ini ikhwatal Islam. Penuntut ilmu yang tidak menguasai sunnah, penuntut ilmu yang tidak pula mengetahui tentang ilmu usulul bid'ah, tidak berhak dia untuk mengatakan ini bid'ah atau tidak. Allahumma kecuali kalau dia sudah tahu ya bahwa para ulama sebelumnya atau para ulama kibar di zamannya telah menghukumi bahwa itu adalah bid'ah, maka kewajiban ya orang-orang awam adalah untuk mengikuti para mujtahidin, para ulama-ulama kibar tersebut. Akhwal Islam. Kemudian ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa ya seseorang yang kurang menguasai sunnah terkadang menganggap sesuatu itu bid'ah padahal bukan bid'ah. Menganggap sesuatu itu ya sunnah padahal bukan sunnah. Di antara contohnya yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Amru bil Ittiba'. Sebuah contoh yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebuah contoh yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, bahwa ia mendengar seorang laki-laki berkata dalam talbiyahnya, labbaik dzal ma'arij.
ya, dengan tambahan dzal ma'arij. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepadanya, innallaha dzul ma'arij walakin lam nakun naqulu dzalika ma'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Allah memang mempunyai ma'arij, ya, yang mempunyai ma'arij. Akan tetapi kami tidak pernah mengucapkan itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, mengingkari seorang laki-laki yang mengatakan labbaika dzal ma'arij. Ya, lihat. Akan tetapi, ya, beliau seorang sahabat yang mulia ini, tentu, ya, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna ilmunya. Beliau terluputkan sebuah dalil bahwasanya talbiyah itu telah didengar oleh Rasulullah SAW dari para sahabatnya. Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih yang meriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu an, disebutkan dalam talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, ya, dan disebutkan di situ wan nasu yaziduna dzal ma'arij, dan orang-orang, ya, menambahkan labbaik dzal ma'arij, sedangkan Nabi SAW mendengarnya namun beliau diam, tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa tambahan tersebut ya diridhai oleh beliau. Ya. Ini menunjukkan tambahan tersebut diridhai oleh beliau. Tapi ya terluputkan ilmu tersebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, akhal Islam. Maka dari itulah betapa pentingnya akhal Islam menguasai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kita memvonis ya sesuatu itu bid'ah atau bukan. Contoh yang lain yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Lamma tuwfiya Sa'ad bin Abi Waqqas, arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yamurru bi janazatihi fil masjid. Fa yusallina alaihi fa fa'alu." Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengirimkan orang agar jenazah Sa'ad itu dibawa ke masjid agar mereka bisa mensolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka mereka pun melakukannya. Ya. Fauqifa bihi ala hijrihinna yusallina alaih. Di mana jenazah itu disimpan dekat ya kamar-kamar mereka supaya mereka bisa mensolatkannya. Maka apa yang terjadi, sampailah kabar itu ya kepada sampailah sebuah kabar kepada para istri Rasulullah bahwa orang-orang mencela perbuatan itu, katanya. Mereka mengatakan bahwa mensolatkan jenazah di masjid itu bid'ah, katanya. Ya, katanya solat jenazah dalam masjid itu bid'ah. Dan katanya di zaman Rasulullah tidak pernah jenazah itu disolatkan di masjid. Ya, sehingga terdengarlah hal itu ke telinga Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah berkata, "Ma asra'an nas ila an ya'ibu ma la ilma lahum bih." Ya, betapa cepatnya manusia untuk memvonis sesuatu yang mereka tidak punya ilmunya. Abu alaina an yumarra bi janazatin fil masjid. Mereka mencela kami, ya, agar jenazah itu dimasukkan ke masjid. Wallahi ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn Bayda wa akhihi illa fi jawfil masjid. Demi Allah, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak mensolatkan Suhail bin Bayda dan saudaranya kecuali di dalam masjid. Lihat, ya, Aisyah radhiyallahu anha mengingkari perkataan orang-orang yang begitu cepat memvonis itu bid'ah. Di sini ikhwatal Islam. Maka dari itulah orang yang belum menguasai sunnah Rasul tidak berhak ya untuk mengatakan sesuatu itu bid'ah. Akan tetapi di sini tanbih, ada sedikit peringatan, akhi a'azzani Allah wa iyyakum. Perkataan penjelasan kita tadi bukan kemudian ya boleh dijadikan dalih oleh orang yang berbuat bid'ah, ya. Kemudian berdalih ketika ada orang yang mengingkari bid'ahnya dan berkata, kamu itu belum menguasai sunnah Rasul kok sudah berani ya memvonis itu bid'ah. Ya, barangkali di sana ada sunnah yang kamu tidak ketahui.
Ya. Nah, di sini adalah ikhwatal Islam sebuah sikap yang salah juga. Kalau memang ternyata para ulama telah menegaskan bahwa itu adalah perkara yang bid'ah, dan mereka adalah orang-orang yang kuat keilmuannya, yang dalam keilmuannya, dan telah memenuhi 2 syarat tadi, kewajiban kita adalah mengikuti para ulama. Ya, banyak orang-orang awam mereka jatuh ke dalam 2 perkara yang saling bertentangan. Dari satu sisi mereka mudah jatuh ke dalam bid'ah yang telah tegas para ulama mengatakan itu adalah bid'ah, perkara yang tidak pernah diajarkan tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in. Di lain pihak mereka pun mudah pula untuk memvonis orang sesat, memvonis sesuatu itu bid'ah dan yang lainnya. Itulah memang akhi, kalau yang berbicara itu orang-orang yang bodoh, jauh daripada ilmu, pasti yang keluar itu yang aneh-aneh, ajaib. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya di sini beliau memperingatkan, wala budda huna min tanbihin muhimmin lahu silatun bihadzal mabhath. Harus kita berikan peringatan yang penting di sini yang berhubungan dengan pembahasan ini. Wa huwa ma yudhkaru 'inda al-hukmi 'ala mas'alatin aw mas'alatin ma bil ibtida'i aw hatta bil khata'. Ya, yaitu yang apa-apa yang disebutkan ketika kita menghukumi, ketika ada vonis pada suatu masalah bahwa itu adalah bid'ah atau sebuah kesalahan. Anna katsiran minal mukhalifin yaz'umuna anna du'ata sunnah yantaqisuna al-a'immat al-madin. Ya, apa katanya orang-orang yang menyimpang itu, yang mereka itu berbuat bid'ah, ketika kita vonis bahwa itu adalah bid'ah, langsung menuduh, wah kalian ini kok melecehkan para ulama ya. Wastahinuna bil ulama isabiqin, katanya kita ini dianggap melecehkan para ulama terdahulu. Ya. Akhirnya mereka mengatakan وذلك أن منهم يأنون دعاة السنة من يقول مقارن نفسه بأولئك الأئمة والعلماء نحن رجال وهم رجال كما زعموا ولا بئس ما زعموا. Ya, kata beliau bahwa mereka menuduh kita mensejajarkan diri dengan para ulama. Demikian katanya klaim, padahal tidak demikian. Akhi, permasalahan apabila suatu permasalahan itu adalah yang di zaman dahulu. Sebagian ulama ada yang menganggap itu bukan bid'ah. Sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Bagaimana kita harus lakukan? Apakah kita katakan, oh kamu punya ulama, saya juga punya ulama? Ya. Tidak demikian keadaannya. Yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita kalau berselisih, lihat dalil-dalilnya, lihat, fahami benar, bukan dengan fanatik buta dan hawa nafsu ya akhi. Jangan hanya karena yang mengucapkan bid'ah itu di luar kelompok kita, kemudian kita serang habis. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Para du'atus sunnah, alhamdulillah, ya'rifuna lil ulama qadrahum. Mereka tahu kedudukan ulama. Mereka menghormati para ulama. Mereka menjaga hak para ulama, alhamdulillah. Mereka senantiasa menghormati para ulama. Mereka senantiasa mendengungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqa. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak para ulama. Bukan dari golongan kami. Ya alhamdulillah, du'atus sunnah senantiasa menghormati para ulama. Akan tetapi mereka alhamdulillah ya'rifuna anna al-miqyas fima yuqarrib ila Allah laisa ar-rujulah aw adh-dhukurah. Mereka tahu bahwa ukuran atau tolak ukur kita, parameter kita dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah bukan fulan bin fulan, bukan pula ulama fulan dan ulama fulan, tapi tidak. Memang ulama harus kita hormati, sahih.
Tapi untuk menilai sesuatu itu kebenaran bukan hanya semata dengan pendapat ulama, la. Wa innama huwa sifatu syarifah allati yattasifu biha al-'abdu mutaqarriban ila rabbih tabaraka wa ta'ala sawa'un bil ilmi aw al ibadati. Tapi ia adalah sifat yang mulia yang bersifat dengannya seorang hamba yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama saja dengan ilmu atau ibadah. Artinya kita menilai kebenaran itu adalah dengan dalil dan bukti-bukti yang nyata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menantang orang-orang musyrikin, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Ya, katakan hai Muhammad, kemarikan burhan kalian, hujah-hujah kalian itu, kalau memang kalian orang-orang yang benar. Ya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menilai sesuatu itu bid'ah, maka kuasai dulu dua perkara. Kalau kita tidak menguasai dua perkara, maka serahkan kepada ulama kibar yang mereka telah mengetahui dan mendalami dua perkara itu. Apabila telah ada fatwa dari para ulama akan perbuatan itu adalah bid'ah, maka kita ikuti mereka. Kemudian beliau membawakan fasal yang ke-6, Al-Faslus Sadis. Iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Bahwa ia berlaku sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Kata-kata ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh beberapa sahabat, di antaranya Abu Darda, demikian pula Abdullah bin Mas'ud, sebagai disebutkan dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, demikian pula kitab Sunnah Ibnu Nasr dan Ibana Ibnu Battah. Juga disebutkan dari Ubay bin Ka'ab dalam kitab Al-Hajjah wal fi Bayanil Mahajjah, jilid 1 halaman 111 dengan lafaz, "Wa inna iqtisadan fi sabirin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabirin wa sunnatin. Fanzuru an yakuna amalukum in kana ijtihadan aw iqtisadan an yakuna dhalika ala minhajil anbiya wa sunnatihim salawatullahi alaihim." Kata Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya berlaku sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Maka lihatlah oleh kalian amalan kalian itu, apabila itu kesungguhan atau sebuah kesederhanaan, hendaklah sesuai di atas minhajnya para nabi dan sunnah mereka salawatullahi alaihim. Subhanallah akhi, ya. Sebuah kata-kata yang berhak untuk ditulis dengan tinta emas. Ya, kita berlaku ya biasa-biasa saja dalam beribadah kepada Allah, tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada ada orang sungguh-sungguh ibadah tapi semuanya bid'ah. Sebab akhi, ya, orang yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul pasti akan ditolak. Sebagaimana telah lalu kita sebutkan hadisnya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada di atas di agama ini, maka amalan tersebut tertolak. وهي كلمة تعطي منهاجا عظيما للمسلم الذي يريد الاتباع الصحيح في أعماله وأقواله الشرعية. Ia adalah kalimat yang memberikan kepada kita sebuah manhaj yang agung. Ia memberikan manhaj yang agung bagi muslim yang ingin berusaha untuk mengikuti, yang ingin berusaha untuk menapaki jejak-jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam perbuatan dan perkataannya yang bersifat syariah. Di mana kalimat-kalimat yang diucapkan dan keluar dari mulut mulia mereka, dari para sahabat radhiyallahu anhum, itu berasal dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda apa? "Iyyakum wal ghuluwa fid din." Jauhi oleh kalian yang berlebihan dalam agama itu. Akhi, berlebihan itu yang bagaimana? Yang disebut berlebihan itu kalau melebihi batasan syariat. Ya, kalau ada orang
Jarak salat subuh 3 rakaat, kita katakan antum ini berlebih-lebihan. Ya, makanya disebutkan dalam hadis juga ketika ada 3 orang sahabat, yang satu ingin puasa setiap hari, yang satu ingin sholat tahajud semalam suntuk, tak tidur-tidur. Diingkari oleh Rasulullah karena itu sikap berlebih-lebihan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, saya berpuasa, saya juga berbuka. Ya, saya juga sholat tahajud, saya juga tidur. Itu adalah merupakan fenomena yang bersifat fenomena berlebih-lebihan, akhi. Adapun orang yang sesuai dengan sunnah Rasul, ya ketika seseorang memelihara janggutnya di atas mata kaki, dia berpakaiannya, ya, dan dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, tidak dikatakan dia itu berlebih-lebihan. Terkadang akhi berlebih-lebihan menurut kacamata orang awam itu aneh. Katanya udahlah kamu beragama itu nggak usah berlebih-lebihan. Ya, akhirnya yang dimaksud dengan nggak usah berlebih-lebihan tuh nggak, ya kayak kita aja lah gitu loh. Ya, yang kalau sholatnya juga belang bentong kali ya. Allahul musta'an. Seperti itukah ya agama yang tidak berlebih-lebihan? Ini jelas sebuah pandangan yang sangat salah. Berlebih-lebihan itu akhi kalau engkau melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, atau melebihi daripada apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, itu berlebih-lebihan. Maka dari itulah suatu amalan walaupun sedikit, tapi kalau dilakukan terus-menerus itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling langgeng walaupun itu sedikit. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli amalin syirrah wa thamma fatrah wa thumma fatrah. Faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla, waman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada." Setiap amalan itu ada masa-masa semangat, kemudian setelah itu lemah. Barang siapa yang lemahnya kepada bid'ah, maka sungguh ia telah sesat. Dan barang siapa yang lemahnya kepada sunnah, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Akhal Islam. Maka dari itulah akhi, kita ya bersikap sederhana dalam melaksanakan sunnah Rasul. Lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi ternyata semua di atas bid'ah. Abul Ahwas Salam bin Sulaim berkata kepada dirinya, "Ya Salam, nam ala sunnatin khairun min an taquma ala bid'atin." Hai Salam, engkau tidur di atas sunnah itu lebih baik daripada engkau berdiri tapi di atas bid'ah. Ya, ada orang satu masya Allah tidur dia, ya, yang satu lagi berdiri tapi sholatnya bid'ah. Mana yang lebih baik? Tentu ya, akhir tidur di atas sunnah lebih baik daripada ya berdiri sholat tapi di atas bid'ah. Sholatnya nggak bener, ya sholat raghaib ternyata hadisnya palsu. Kalau sholat tahajud sih masih mending, ikhwatul Islam. Jelas itu adalah merupakan disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ajmala qala Allah Ta'ala fi taqriri dzalik. Betapa indahnya firman Allah ketika menetapkan hal itu. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 7, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar Allah uji kalian siapa yang paling baik amalannya. Apa yang dimaksud dengan baik amalannya itu? Ya. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut, "Walam yakul aktsaru amala." Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalannya, tidak. Tapi Allah mengatakan siapa yang paling baik amalannya. Ya, Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya yang dimaksud oleh ayat tersebutlah khair, yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Yang paling baik itu yang bagaimana? Tentu yang paling ikhlas, yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam tas'ahu tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tariqatul mu'minin as-sabiqin fala wassa'allahu alaihi. Ya, barang siapa yang merasa tidak cukup dengan tata cara Rasulullah dan tata cara kaum mukminin terdahulu, maka semoga Allah tidak cukupkan ia. Ikhwatal Islam. Ya.
Maka kewajiban kita dalam ibadah kita ya akhi adalah berusaha untuk sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya lebih baik kata para sahabat kita ini bersikap sederhana ya di dalam sunnah Rasul daripada ya berlebihan bersungguh-sungguh tapi ternyata tidak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan pasal berikutnya al-faslu sabi al-bid'ah wan nawaya al-hasanah. Bid'ah dan niat-niat yang baik. Nah, ini Masya Allah ya. Sebuah pembahasan yang penting sekali. Kenapa? Sebab banyak terutama di Indonesia ini akhi ya. Kalau kita ingkari di suatu perbuatan bid'ah yang mereka lakukan, apa katanya? Kan yang penting niatnya. Ya seakan-akan akhi yang namanya niat itu menghalalkan segala cara. Ya kalau niatnya baik jadi semua jadi baik. Allahul musta'an. Ya kemudian berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya innamal a'malu binniyat katanya. Sesungguhnya amalan itu kan dengan niatnya. Jadi kalau niatnya baik ya amalannya jadi baik. Subhanallah. Coba bayangkan. Kalaulah amalan itu jadi baik gara-gara niat yang baik, akan hancurlah agama kita ini. Orang maling, niatnya apa? Ya, oh saya sih mau membantu fakir miskin, kasihan itu mereka harus saya bantu itu. Jadi saya mencuri. Apakah kemudian mencuri jadi baik karena niatnya baik? Jawab tidak. Yang satu ingin berzina ya dengan janda. Apa katanya itu kasihan janda kesepian katanya. Niat saya mah baik pak, Masya Allah. Apakah zina jadi benar karena niat yang baik? Na'udzubillah. Ya. Sering kali terkadang ya orang-orang awam berkata begitu. Ada orang pergi ke dukun. Kita katakan ya akhi tidak boleh pergi ke dukun. Apa jawabnya? Yang penting kan niatnya. Sebagian lagi berkata ini kan cuma syariat. Ya. Ya kita katakan itu syariatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melarang kita datang ke dukun. Kata Rasulullah barang siapa yang datang ke dukun Allah tidak akan terima ya salatnya 40 hari itu. Na'udzubillah. Dalam riwayat yang lain barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang dia katakan kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatal Islam. Niat tidak menjadikan di suatu amalan buruk jadi baik. Niat tidak menjadikan maksiat jadi taat. Niat tidak menjadikan bid'ah jadi sunnah. Niat pun tidak menjadikan syirik jadi tauhid. Ya, adapun hadis innamal a'malu binniyat itu ada pembahasan tersendiri di mana setiap amalan butuh kepada niat. Sebab akhi sebagian ulama mengatakan apa? Bahwa takdirnya adalah innamal a'malu salihah bin niyati salihah, bahwa amalan yang soleh itu adalah dengan niat yang soleh juga. Artinya ya niat yang soleh kalau amalan yang enggak soleh tetap saja tidak menjadikan amalan itu soleh. Demikian pula amalan yang soleh tapi niatnya enggak soleh pun juga tidak jadi amalan soleh. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya sudah tegas dan sudah para ulama menegaskan bahwasannya ikhwatul Islam ya syarat amalan diterimanya amal itu adalah dua. Yang pertama adalah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ikhlas. Makanya Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya agar Allah uji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Suatu amalan kalau ikhlas tapi enggak benar maka tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau benar tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Wal khalisu idza kana lillahi azza wa jal was-shawabu idza kana 'ala sunnah. Yang ikhlas itu yang bagaimana? Apabila dia mengharapkan keridhaan Allah.
Yang benar itu yang bagaimana apabila sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Allamah Ibnu Qayyim dalam kitab beliau ya Mawaridul Ama dalam kitab Ighatsatul Lahfan berkata, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, ma min fi'latin in wa in saghurat illa yunsharu laha diwanan lima wa kaif, ay lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Tidak ada suatu pun perbuatan walaupun itu kecil kecuali akan dipertanyakan dua pertanyaan. Ya, untuk siapa dan bagaimana caranya. Untuk siapa? Pertanyaan tentang ya pendorong kita berbuat itu untuk siapa? Apakah karena kita ingin mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia? Ya. Ada orang puasa niatnya apa? Biar ujiannya saya berhasil, Masya Allah. Niatnya bukan karena Allah, tapi kan saya juga karena Allah. Iya, tapi engkau telah menandinginya dengan yang niat selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agar ya ujiannya berhasil. Apa ada puasa seperti itu? Ikhwatal Islam. Ya, kata-kata 5 ini akan ditanya, ya, untuk siapa kau beramal? Apakah karena Allah? Apakah untuk Allah? Apakah untuk manusia? Apakah untuk mendapatkan dari keuntungan duniawi? Ya. Ataukah dia keinginannya adalah untuk bertaqarrub hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua yaitu kaifa fa'alta, bagaimana caranya kau lakukan? Jelas ini su'alun an mutaba'atir Rasul, pertanyaan tentang apakah engkau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahmu itu? Hal kana dzalikal amal mimma syara'tuhu laka ala lisani rasuli? Apakah amalan tersebut ya sesuatu yang telah Allah syariatkan ya melalui lisan Rasulnya? Ataukah amalan tersebut sesuatu yang tidak pernah Allah syariatkan, tidak pula Allah ridhai? Ya, 5 untuk siapa? Pertanyaan tentang keikhlasan. Dan bagaimana caranya adalah pertanyaan tentang mutaba'ah. Bagaimana kita bisa selamat dari dua pertanyaan ini? Ya tentu bitajridil ikhlas. Dengan cara apa memurnikan keikhlasan? Wa tariqut takhallus minas su'al ats-tsani bitahqiqil mutaba'ah. Agar kita selamat dari pertanyaan kedua dengan cara apa? Merealisasikan mutaba'ah. Ya, kita hanya betul-betul mengikuti Rasulullah SAW dalam beramal saleh. Tidak boleh mengikuti yang lainnya. Makanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya jadi berkata, fa inna lil amal al mutaqabbal syartain. Ya, sesungguhnya amalan yang diterima itu dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas lillahi wahdah. Yang kedua an yakuna shawaban muwafiqan lisyari'ah. Ya, sesuatu itu amalan tersebut benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam. Maka dari itulah ya tidak bisa kita kemudian berdalil hanya dengan hadis innamal a'malu binniyat, kan amalan itu tergantung niat. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara dengan niat kita itu. Ya, sebab hadis innamal a'malu binniyat dibatasi dengan hadis lain man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada di atasnya ya syariat kami ini, maka amalan tersebut tertolak. Yang satu ngurus masalah niat tentang keikhlasan, yang satu tentang ngurus masalah amalan apakah sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak. Jadi semata-mata niat yang baik, kalau ternyata amalannya tidak baik, tidak menjadikan amalan itu baik sama sekali. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud ia mengingkari suatu kelompok yang sedang berhalakoh ya, dipimpin oleh satu orang. Kalau pemimpinnya berkata, ayo kita bertakbir 100 kali, semua takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita bertasbih 100 kali, ya semuanya bertasbih subhanallah, subhanallah. Ya beramai-ramai begitu. Melihat itu Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Ma asra'a halakatakum. Betapa cepatnya kebinasaan kalian itu. Ya. Apakah kalian hendak membuka pintu kesesatan atau kalian lebih mendapatkan hidayah dari Rasulullah, dari tata cara Rasulullah? Ini para sahabat masih hidup, kata beliau. Bejana mereka masih belum pecah, baju mereka belum lusuh.
Apa kalian malah membuat sebuah perbuatan, tata cara perbuatan sendiri? Zikir memang bagus, cuma caranya nggak bagus. Apa kata mereka? Wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami itu niatnya baik kok. Ya, ma nuridu illa khaira. Ya, kita tidak menginginkan kecuali kebaikan, hai Ibnu Mas'ud. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Ya, jawaban yang dipenuhi dengan keilmuan. Kata beliau, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi ia nggak dapat gara-gara amalnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ikhwatal Islam. Jadi semata-mata niat yang baik tidak menjadikan amalan itu baik. Coba perhatikan sebuah hadis berikut ini. Hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah sahih, ya. Hadis ini telah dikatakan oleh Syekh Ali Hasan, bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya. Kata beliau, sahha fi sunnah anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih di dalam sunnah bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Ya, dengan kehendak Allah dan kehendak engkau, hai Rasulullah. Lihat, ya, orang tersebut berkata kepada Rasulullah dengan penuh keikhlasan, penuh dengan niat yang baik. Dia berkata dengan kehendak Allah dan kehendak engkau, hai Rasulullah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aj'altani lillahi nidda, bal masya Allah wahda. Apakah engkau hendak menjadikan aku ini tandingan untuk selain Allah? Ya, untuk Allah. Ya, apakah engkau akan menjadikan aku ini tandingan untuk Allah? Katakan dengan kehendak Allah saja. Sahabat ini tidak ragu lagi, akhi. Yang niatnya sangat baik sekali, ikhlas dia ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Tapi kok diingkari oleh Rasulullah? Rasulullah tidak melihat kepada niatnya yang baik, tidak. Tapi Rasulullah melihat karena ucapan itu tidak sesuai dengan syariat beliau. Di mana kata-kata wow, masya Allah wa syi'ta. Wa di sini mempunyai makna kesetaraan, seakan-akan kehendak Allah sama dengan kehendak Rasulullah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sekali lagi, niat yang baik tidak menjadikan perbuatan baik gara-gara niat yang baik. Niat yang baik tidak menjadikan maksiat jadi taat. Niat yang baik tidak menjadikan bid'ah jadi sunnah. Niat yang baik tidak jadikan syirik jadi tauhid, tidak sama sekali. Ya, niat yang baik menjadikan amalan baik kalau ternyata amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memberikan kepada kita pemahaman yang benar terhadap agama kita ini. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.